Welcome to Fenghuang Kucheng. Siapa yang membuat jembatan setapak batu kayak gitu? Cewek midsomar kita. Masuk orang kita, bos. Halo, selamat pagi, gengs. Sekarang kita sudah berada di Changsha South Railway, stasiun Changsha Selatan. Kita mau naik kereta ke Fenghuang Kucheng jam 9.11. Ini tadi hektik banget. Sekarang di jam 8.42, bentar lagi kita mau naik kereta, habis itu jalan. 6439. Oke, ada 6439. Boarding jam 9.11. Oke, sudah. Halo guys, ini kita cobain naik Gaotie atau HSR, High Speed Railway. Harganya itu 441.000, kita pesennya di trip.com. Jadi ya buat orang luar atau ya wisatawan turis asing paling oke sih kalau menurutku ya, belinya lewat trip.com karena sangat detail, terus gampang juga, dan dia memang dia kena booking fee, cuman ya memang kena sih pasti. Lewat Weixin juga kena soalnya. Tuh, kecepatan kereta ini sekarang berada di 295 km per jam. Dan maksimal kecepatannya itu bisa di 350 km per jam. Dan jarak yang harus ditempuh dari Changsha ke Fenghuang Kucheng itu sekitar 457 km. Dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 jam 6 menit. Di China itu ada 3 jenis kereta pada umumnya. Yang paling cepat itu adalah Gaotie yang kita naiki sekarang dengan seri G. Kecepatan maksimal itu di 350 km per jam. Seri keduanya seri D, Dongce, itu kecepatan maksimalnya di 250 km per jam, lebih lambat. Ya, lebih lambat daripada yang Gaotie. Terus yang ketiga adalah kayak kereta lokal, kereta pada umumnya, yang jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan, jauh lebih lambat lah. Kuaisu. Nah, dengan seri keretanya tuh K. Tuh. Jadi ya beda-beda lah jenisnya. Tetap balik lagi, ada uang lebih, kita bisa beli yang fasilitas yang lebih oke dan transportasi yang lebih cepat. Gitu. Wow, bro. Wow, bro. Halo guys, kita udah nyampe di Fenghuang Kucheng. Nah, ada tour guide-nya. Ini kita udah turun kereta ya tadi ya, dari kereta cepat tadi. Kita udah naik lagi ke kereta maglev namanya, Magnetic Levitation. Ternyata di Fenghuang Kucheng ini mereka ada transportasi kereta maglev untuk ke kota ancient ya, ke tempat wisata ya. Dan harga tiketnya sekali jalan 28 yen. Kalau PP 50 yen. Agak mahal ya menurutku, cuman ya ini adalah transportasi paling oke lah, transportasi yang benar-benar mereka promosikan, karena dengan transportasi kereta maglev ini kita tuh view-nya tuh jendelanya gede banget. Jadi tuh kita bisa lihat benar-benar kanan kiri itu gede banget. Nah, sambil jalan nanti keretanya bakalan memperlihatkan gitu kota Fenghuang Kucheng tuh kayak gimana. Nanti kita bakalan turun di stasiun kedua deh, Fenghuang Langseng Chan. Di sana kita bisa keliling sampai sekitar 4-5 jam. Tapi kita tiket kereta malamnya nanti langsung ke Changjiajie, naik Gaotie juga, tapi jam 9 malam, jadi kita seharian di sini. Tadi kita barusan titip juga koper kita di tempat passenger service center
harganya 10 yen per koper. Jadi kereta maglev ini, magnetic levitation ini merupakan kereta yang seakan-akan tuh ngambang gitu. Jadi keretanya kenapa bisa ngambang? Tak karena mereka memakai tenaga elektromagnetik dan lebih efisien dan juga bisa lebih cepat. Kereta maglev yang tercepat di dunia sekarang yang beroperasi itu ada di kota Shanghai dengan kecepatan maksimal 431 km per jam. Jadi tadi dari Fenghuang Kucheng Station kita lewatin satu station terus ke Fenghuang Langsung Station. Nah dari sini nih barusan kita jalan kaki ke Fenghuang Kucheng. Kita udah turun dari maglev train ya dan semua udah deh ada aksesnya tuh. Dari stasiunnya bisa turun eskalator turun langsung ke pemukiman Fenghuang Kucheng ya. Dan ini tuh kita tinggal jalan kaki muterin seluruh area Fenghuang Kucheng ini. Kira-kira kalau nyantai sekitar 4-5 jam. Fenghuang Kucheng. Jadi Fenghuang Kucheng ini ada asal mulanya kenapa namanya tuh Fenghuang. Karena sebenarnya ancient town ini, kota lama atau kota tua ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sejak masa dinasti Tang di abad ke-7, kota ini udah ada, bermula dari dinasti Tang. Habis itu berkembang jaya sampai dinasti Ming dan Qing sampai ke abad 19. Nah, kenapa disebutnya kota Fenghuang? Karena pada zaman dahulu katanya menurut legenda masyarakat sini melihat 2 ekor phoenix berterbangan di atas kota ini. Lalu membuat kota ini menjadi indah, menjadi subur, terus menjadi makmur. Dan makalah dari sejak itu juga kota ini dinamakan sebagai kota Fenghuang. Dan Yelin barusan beli 5 yen, 11 ribuan, 12 ribu, beli sebuah, apa namanya? Mahkota bunga, benar. Tapi kayak, nuansanya kayak Midsommar kamu. Jangan dong. Tapi lucu, bagus. Bantuin AI tadi jualan. Lumayan bantu beli 5 yen mah oke lah. Iya, Dapat bagus bunga sih. kayak gitu dirangkai selucu itu. Oh, boleh. Sekarang kita menuju ke, tadi habis dari jembatan yang sana. Sekarang mau melintasi jembatan yang lebih ekstrim dan menantang. Ini yang jembatan kayu. Ini ruasnya aja, ruas jembatannya kecil, nggak ada pembatas. Satu lagi tuh lebih menantang lagi nih. Cuman bebatuan doang. Cuman kayak setapak batu, lompatan batu doang. Kita coba melewati jembatan ini yang cuman beberapa jangkau doang dari sungai ini. Setapak doang. Terjadi antrian di sini. О, у тебя же так красиво раздувает платье. Hati-hati ya. Let's go. Hati-hati.
Mau foto di sini, Bi? Siapa yang invent? Siapa yang membuat jembatan tapak batu kayak gitu? Mendaki gunung, turuni lembah, na 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 na, di angkasa. Da 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 da. Abby, you can do it. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Mantap, yeay. Cewek Midsommar kita. Sekarang kita cobain lewatin jembatan kayu ini. Di Fenghuanggucheng ini ada dua suku minoritas asli dari sini. Yang pertama itu Tucia dan suku Miao. Lebih banyak suku Miao daripada Tucia. Makanya orang-orang yang memakai baju-baju adat ini khas dari suku Miao. Ya, mereka harus bayar sewa, terus kalau misalnya mau pakai tangan dengan foto juga bisa. Harganya sekitar 700 sampai 800 ribuan untuk sekali sewa, dan ada mungkin yang beberapa paket untuk foto juga. Nanti ada disewain fotografer juga soalnya. Biasanya bakalan dikasih kayak file mentah sama file yang udah diedit via WeChat. Dan sewa bajunya itu udah include dengan make up ya. Jadi udah di make up dari orangnya, dari tempat penyewaannya. Jadi bisa dipakai 1 hari dari siang sampai malam. Cuci sayur. Ceritanya print muka kita, foto kita di koran. Sebuah koran. Harganya 9,9 yen. 请推开挡板，取出您的专属报纸。喜欢下个版本，请继续拍摄。Bawa pulang tuh, Bi. Bawa pulang. Gimana cara kamu bawa pulang? Ya gulung lah, bisa. 9,9 yen untuk cetak sebuah koran. Phoenix. Tit gak? Nggak tahu, nggak ngerti. Phoenix Ancient City Top News cenah. Masuk koran kita, bos. Kita sekarang berada di mana? Di mana? Di mana? Kita sekarang berada di Phoenix City. bukan, maksudnya di jembatan apa ini? Nanhua Chiao. Kita sedang berada. Tadi kita dari bawah, terus nemu tangga ke atas. Ya udah kita naik. Ternyata nih itu adalah Nanhua Chiao namanya. Tuh, bisa melihat pemandangan dari atas. Wow. Seberang juga, tapi kita harus nyebrang. Wait ya. Nah, kita sudah berada di seberangnya. Wow. Ding, 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 ding. Wah, bagus banget. Sekarang jam 7.30 malam, tapi di sini belum gelap-gelap banget. Jadi jam 7.30 tuh mereka udah nyalain lampu di samping sungai ini semua tuh. Di sana ada yang pertunjukan nari juga, diiringi dengan musik. Tuh orang-orang pada nungguin di samping buat nunggu benar-benar gelap, terus menikmati lampu-lampu gemerlap di malam hari nanti. Tapi sayangnya kita nggak sampai malam. Kita nanti jam 9 nih, bentar lagi buru-buru nih. Kita
jam 9 mau naik kereta cepat lagi langsung ke Changjiajie. Soalnya kita jadwalnya besok mengunjungi tempat-tempat wisata di Changjiajie. Karena kita seharian udah di sini, kita udah puas foto-foto juga. Kalau misalnya kalian suka, bisa langsung tekan like. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk update-update selanjutnya, traveling di kota-kota yang lain, maupun konten-konten yang lain. Jangan lupa untuk komen juga, dan share ke teman-teman kalian. Thank you yang udah nonton, bye-bye. Bisa dilihat ke batu-batunya kayak ada yang kayak 5 itu loh, 5 jari.